Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Putri Dewita dari jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, dengan NIM 2102686 dengan mata kuliah skema klasifikasi arsip. Baiklah, di sini saya mau menampilkan presentasi saya, yaitu urutan materi. Yang pertama ada pemberkasan arsip, 2 menyiapkan peralatan, 3 menentukan kode klasifikasi, 4 penulisan nama indeks, 5 indeks relatif, 6 menyusun arsip di dalam rak dan map, 7 penemuan kembali arsip. Yang pertama, pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam kotak berkas sesuai menurut penyimpanan arsip direncanakan dan diproses penentuan indeks, kode penyusunan dan penempatan arsip dengan cara tepat agar mudah kita temukan. Tujuan pemberkasan arsip ada 4, yaitu ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali, 2. Mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, 3. Efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, 4. Mempermudah dalam penyusutan. Jenis-jenis skema pemberkasan abjad. Yang pertama ada pemberkasan abjad, pemberkasan angka, sistem subjek. Yang 2, menyiapkan peralatan. Ialah alat yang digunakan untuk menyimpan dan mendapatkannya kembali harus mampu menunjang penetapan arsip, yang merupakan arsip dapat tersimpan dengan baik dan bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Peralatan dan perlengkapannya bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual, secara elektronis. Kalau yang manual berupa maps, filing kabinet, dan lain-lain. Kalau elektronis yaitu menggunakan komputer dan mikrofilm, dan lain-lain. Contoh manualnya yaitu ada filing kabinet, rotari, lemari arsip, rak arsip, dan map arsip atau map folder. Di sini ada gambar beserta penjelasannya. Yang pertama ada filing kabinet, lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara manual. Umumnya mempunyai 3-4 laci. Di sini ada gambarnya, yaitu ada 4, 3 sama 2 laci. Kemudian ada rotari, alat yang digunakan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Dengan cara diputar seperti ini bisa ditemukan lebih mudah, pekerjaan lebih cepat, yaitu seperti gambar di bawah. Bisa digeser-geser atau bisa diputar. Yang ketiga yaitu ada lemari arsip. Biasanya dengan cara memasukkan berkas dalam order, lalu diletakkan secara berdiri menyamping, seperti gambar di samping. Yang keempat yaitu ada rak arsip, menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas yang dikelompokkan dulu, baru dimasukkan ke ordenar atau kotak arsip sesuai pengelompokan. 5. Ada map arsip atau map folder. Digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak, sekitar 1-50 lembar saja. Kemudian nomor 3, menentukan kode klasifikasi. Kegunaan kode klasifikasinya sebagai berikut. Ada 2, 1 untuk membedakan urusan atau masalah yang satu dengan urusan yang lain dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. 2, menentukan kode klasifikasi guna untuk memberkasan arsip dan menentukan letak penyimpanan serta penemuannya kembali. Kemudian ada unsur-unsur kode pada arsip. Yang pertama ada huruf, 2 angka, 3 penggabungan huruf dan angka. Untuk menentukan kode arsip dapat dilakukan dengan melihat arsip terlebih dahulu. Setelah itu baru lakukan pemberian kode sesuai klasifikasi arsip dengan menggabungkan antara angka dan huruf sesuai dengan uraian yang ada. Kemudian ada klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu fasilitatif dan substantif. Fasilitatif yaitu mencerminkan tugas-tugas penunjang organisasi, contohnya kepegawaian dan keuangan. Kalau substantif, yang mencerminkan tugas operasional atau dari organisasi. Kemudian
Ada 3 cara menentukan kode ke arsip. Yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Pokok masalah yaitu primer, sekunder, submasalah, dan tersier, sub-submasalah. 4. Penulisan nama indeks. Indeks di dalam pengertiannya yaitu dalam istilah umum adalah untuk menentukan suatu tempat dalam segi kearsipan petunjuk. Tanda pengenal caption untuk memudahkan menentukan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Kegunaannya yaitu untuk mengelompokkan arsip agar tidak tercampur dengan arsip yang lain dan disimpan dengan kode dan kegiatannya sama ke dalam satu berkas sebagai sarana penemuan kembali arsip. Yaitu peraturannya ada 3. Ada 4. Yang pertama ada indeks nama orang atau bisa keluarga, biasa, marga, dan lain-lain. Kemudian 2. Indeks nama badan pemerintah atau swasta. 3. Indeks nama organisasi atau sejenisnya. 4. Indeks nama wilayah. Syarat-syarat pengindekskan. Ada 4. Yang pertama, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. 2. Berorientasi kepada kebutuhan pemakai. 3. Merupakan kata yang mudah dimengerti. 4. Diambil atau ditentukan dari isi surat. Yang 5. Ada indeks relatif. Adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading, subjek beserta rincian, subjek dan kodenya. Indeks relatif disusun berdasarkan atas urutan abjad. Indeks relatif merupakan alat yang digunakan untuk mengatur, menyusun, dan mencari arsip. KP, kepegawaian. Sebagai pokok masalah, KP.00 cuti sebagai submasalah, KP.00.01 cuti tahunan sebagai sub-submasalah, KU keuangan sebagai pokok masalah, KU.00 laporan keuangan sebagai submasalah, KU.00.01 laporan keuangan bulanan sebagai sub-submasalah. 6. Menyusun arsip di dalam rak dan map. Yang pertama ada KA.00.01 pesuratan surat keluar tahunan 2016. KA.00.01 pesuratan surat keluar. KA.00.00 penyuratan surat masuk. KA.00 persuratan. KA. Kearsipan. Yang ketujuh yaitu ada penemuan kembali arsip. Pengertiannya, penemuan kembali arsip dengan sistem penataan atau penyimpanannya hanya dipergunakan, serta tergantung dari perilaku arsip. Apabila penemuan kembali arsip sering mendapatkan kesulitan atau kegagalan, maka perlu diadakan petian agar dapat segera diketahui penyebab terjadinya. Penemuan kembali arsip ada 3. Yang pertama ada menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. Yang kedua, menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik. 3. Mencatat dan menyimpan suatu penulisan yang terjadi. Terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.